warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat dipertemukan dalam perkuliahan kali ini. Salawat serta salam kita tuturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kelam kegelapan menuju ke arah yang terang menderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional, dan materinya akan dibacakan oleh Andi Aso Anugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang pertama itu fungsi pemerintah terhadap warganya. Menurut Adam Smith, pada tahun 1976, fungsi pemerintah suatu negara dibagi menjadi 3, yaitu fungsi memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri, yang kedua itu menyelenggarakan peradilan, yang ketiga itu menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Fungsi pemerintahan menurut Richard A. Musgrave. Yang pertama yaitu fungsi alokasi atau allocation branch, yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik. Yang kedua itu fungsi distribusi, yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial, ekonomis, seperti pertimbangan kekayaan dan distribusi pendapatan. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi, yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan. Adapun fungsi pemerintah secara umum yaitu yang pertama fungsi pelayanan, yang dimana fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua itu fungsi pengaturan. Fungsi utama pemerintah lainnya adalah fungsi pengaturan. Pemerintah memiliki fungsi pengaturan, yaitu mengatur seluruh sektor dengan kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya, guna terciptanya stabilitas negara. Yang ketiga itu fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan merupakan salah satu fungsi sekunder pemerintah. Fungsi ini dijalankan jika kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan kontrol ketika kondisi masyarakat membaik. Yang keempat yaitu fungsi pemberdayaan. Fungsi pemerintah yang terakhir ini adalah fungsi pelayanan masyarakat. Fungsi ini dijalankan masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan khusus, di mana pemerintah wajib melakukan pemberdayaan dengan cara meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat tersebut. Strategi perkembangan masyarakat. Strategi perkembangan masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. Kegiatan-kegiatan ini berkembang baik di Indonesia belakangan ini karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat, seperti halnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya. Melalui berbagai kebijakan yang terkait sektor publik, pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan jalan. Yang pertama itu melakukan investasi, menarik investasi, mendorong dan perkembangan teknologi, dan yang terakhir itu menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bursa tenaga kerja. Materi selanjutnya itu peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Sekian pada tahun 2009 menjelaskan bahwa peranan pemerintah terlihat dalam 5 wujud utama, yaitu selaku stabilisator. Pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali, sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan terencana. Yang kedua itu selaku modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang
sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara gaya hidup yang sudah lama, atau dengan cara kehidupan modern. Yang ketiga itu selaku pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjelaskan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif. Yang selanjutnya itu selaku inovator. Inovasi merupakan salah satu produk dari kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting cara berpikir yang baru. Yang selanjutnya itu selaku katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Adapun menurut Moeljarto dan Prabowo pada tahun 1997, terdapat 3 kategori makna pembangunan sosial, yaitu yang pertama, pembangunan sosial sebagai pengadaan pelayanan masyarakat. Yang kedua yaitu pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi. Yang ketiga itu pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk bertindak. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, di mana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan, tidak hanya fisik tapi juga mental, spiritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin itulah hasil pemaparan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.